Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya teman-teman. Kita ngebahas ciri-ciri jodoh zodiak Leo. Dan ini ada dua pilihan kartu teman-teman. Ini pel 1 ya, gelang warna hitam. Ini pel 2, gelang warna kuning. Silahkan pakai intuisi kalian, mana yang paling menarik ya pemikiran kalian. Dan ini energi general teman-teman ya, tidak akan rasa untuk semua orang. Silahkan pilih. Dan pastinya ya teman-teman, ini kita prediksi dan semuanya dikembalikan kepada Tuhan, seperti itu ya. Ini pel 1, ini pel 2. Dan seperti biasa saya akan selalu menawarkan ya produk-produk saya. Ini bedak aura teman-teman, udah diisi dengan spiritual dan supranatural ya. Ini harganya 120.000. Ini agak ada merek Azura juga. Dan lipstiknya seperti ini teman-teman, ini 120.000 juga ya lipstiknya. Dan ini alas bedaknya Wardah. Dan ini manfaatnya untuk membuka aura agar kelihatan lebih cantik, lebih menarik, disenangi oleh banyak orang, dan juga kelancaran rezeki. Tapi saya sih lebih fokusnya ke membersihkan aura negatif, seperti itu ya. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, harganya 130.000. Dan ini 30 ml, harganya 85.000 teman-teman. Ini saya khususkan untuk asihan agar disenangi oleh banyak orang ya, kelancaran pekerjaan dan bisa buat usaha dagang, seperti itu. Kalau ini madu karomah, ini saya khususkan untuk ruqyah, untuk melepaskan aura negatif, untuk membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan juga kelancaran pekerjaan. Ini harganya 90.000. Bagi teman-teman yang berkenan untuk memiliki produk-produk saya ya, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya teman-teman. Kita membahas pel 1 dulu. Gelang warna hitam ya. Bagi kalian yang mau personal reading, konsultasi ya, pembacaan garis tangan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat teman-teman. Dan itu biayanya sekitar 100.000 ya, garis besarnya aja. Ciri-ciri jodoh zodiak Leo untuk yang memilih pel 1 ya, laki-laki dan perempuan pastinya. Sepertinya kalian ini akan bertemu dengan seseorang yang akan mempunyai planning kedepannya itu seperti tinggi ya, harapannya itu tinggi. Dalam arti misalnya gini, aku inginnya jadi seorang misal petinggi punya jabatan yang tinggi, atau punya usaha yang sukses ya, atau istilahnya aku inginnya punya sesuatu yang memang berhasil banget. Jadi impiannya tuh tinggi, harapannya tinggi, tapi dia berjuang juga teman-teman. Bukan orang yang memang seperti mempunyai harapan tapi nggak berjuang. Dia berjuang juga, dalam arti bisa berjuang secara tenaga, pikiran, tindakan ya. Bisa juga dia istilahnya berjuangnya dengan cara misalnya sekolah lagi, kuliah S1, S2 misalnya gitu, S3, untuk meraih apa yang dia inginkan. Jadi dia tetap berusaha, tapi memang harapannya atau cita-citanya itu tinggi. Nah, di sini kalian ini akan bertemu dengan orang yang memang istilahnya punya masa depan yang kadang-kadang memang agak naik turun ya awalnya. Jadi intinya banyak sekali cobaan hidupnya, dalam arti naik turunnya banyak. Misalnya gagal usaha, misalnya untuk mencapai karir itu enggak begitu mudah ya, banyak kerja kerasnya. Tetapi ketika dia gigih, ketika dia istilahnya tanpa mengenal putus asa, mungkin di usia 35, 37, 40 itu akan menikmati
perubahan atau keberhasilan yang dia perjuangkan di masa muda. Seperti itu. Jadi intinya merintis. Orang yang memang merintis berjuang untuk mencapai apa yang dia inginkan, tapi kalau tangguh, kalau misalnya tidak pantang menyerah, di usia-usia semakin matang itu akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Seperti itu. Dan bagi kalian yang akan menjadi jodohnya itu harus benar-benar jadi sesuatu yang memang kuat ya, dalam arti istilahnya membantu, memberikan semangatnya juga kuat, membantu secara bekerja samanya juga sama-sama sabar, sama-sama kuat. Dan juga kalian juga harus istilahnya memberikan pencerahan atau juga memberikan arahan atau memberikan semangat ketika dia putus harapan. Seperti itu. Karena kadang-kadang sering merasakan kekecewaan atau kehancuran dalam hal kehidupannya, entah dalam hal usaha, pekerjaan, karir, ataupun apapun itu, entah karena difitnah atau apapun itu, teman-teman ya. Jadi itu kalian tuh harus benar-benar kuat dan sabar. Tapi kalau bisa dan mampu, kalian bisa menikmati kebahagiaan bareng-bareng sampai tua, sampai akhir hayat bersama anak keturunan kalian. Seperti itu. Dan ini orang yang memang cukup tangguh, seorang pejuang yang bisa bersaing dengan orang lain atau dengan siapapun yang memang yang akan jadi saingannya. Cuma memang kalian tuh harus bisa mengarahkan untuk ke hal-hal yang positif, karena kadang-kadang ambisinya besar, kadang-kadang kalau lepas kendali, lepas kontrol, bisa istilah menghalalkan segala cara untuk mencapai apa yang dia inginkan. Tetapi kalau banyak melakukan kesalahan, itu banyak sekali hal-hal negatif yang akan terjadi dalam kehidupannya, entah kepada anak, kepada kehidupan kalian ya istilahnya. Walaupun hartanya banyak tapi kehidupannya tuh hambar, anak bermasalah terus, ada yang seperti itu teman-teman. Tapi kalau kalian mendapatkannya dengan cara yang baik, itu justru kebahagiaan akan kalian dapatkan sampai tua, secara ekonomi, secara ketenangan batin, dan anak-anak yang memang baik secara akhlaknya ataupun apapun itu. Dan di sini kalian juga seperti akan bertemunya di saat kalian meeting, mungkin di saat kalian bertemu di mungkin di pernikahan, di pertunangan, di saat kalian meeting yang berurusan dengan pekerjaan. Bisa juga di saat kalian istilahnya lagi merantau ya, bisa juga keluar negeri, keluar kota, atau di kota besar ya, di Jakarta misalnya, di Surabaya atau dimanapun, di saat kalian merantau. Jadi kalian tuh akan ketemu dengan jodoh kalian tuh di saat seperti itu. Dan mungkin di sini ada ya cerita yang putus nyambung ya, mungkin ada dari kalian ini bertemu dulu, setelah itu hubungannya nggak jelas atau pisah ya, nggak tahu rimbanya kemana. Tahu-tahu setelah sama-sama berkembang, sama-sama berjuang, sama-sama berproses dalam kehidupan kalian, bertemu lagi, entah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun baru ketemu lagi di saat sama-sama udah matang. Tapi mungkin ada salah satunya udah pernah menikah misalnya gitu ya. Jadi pas ketemu itu ada salah satunya udah pernah menikah, jadi balik lagi seperti itu. Tapi ada juga yang memang sama-sama masih lajang dan balik lagi seperti itu. Dan setelah itu mungkin lebih ke komitmen, karena udah merasakan prosesnya hidup ya, udah bisa meraih apa yang dia inginkan atau kalian inginkan, seperti itu. Tapi bisa juga kalian ini bertemu di saat kalian ini lagi membutuhkan pegangan, atau mungkin seperti ini, di saat kalian ini lagi broken heart atau lagi putus asa, entah karena kehidupan, entah karena kebangkrutan usaha, entah karena apapun itu ya. Bisa juga karena memang kekecewaan dari keluarga, atau bisa juga dari orang tua, bisa juga dari pasangan kalian. Nah di saat itu ketemu dia, bisa memberikan isian semangat ya, bisa mengerti kalian, bisa memberikan istilahnya pemikiran-pemikiran atau pencerahan yang sangat membuat pemikiran kalian itu terbuka, sehingga kalian tuh bisa percaya dengan masa depan lagi, dengan kehidupan yang lebih baik lagi untuk kalian. Dan juga bisa percaya dengan istilahnya yang berhubungan dengan ada orang yang memang benar-benar mencintai kalian, seperti itu. Dan ini kalian ini sepertinya akan
ya memang akan berproses ya, akan berproses. Sekalipun berjodoh itu akan berproses, ada yang putus nyambung, tapi ada juga memang di saat kalian lagi membutuhkan dukungan, ini ketemu orang ini, seperti itu ya teman-teman. Dan ini pekerjaannya memang banyak juga di bidang perniagaan atau perdagangan. Terus banyak juga yang istilahnya berhubungan dengan seperti apa ya ini ya, ya jual beli ya, perdagangan di bidang konveksi atau istilahnya desainer, bisa juga seperti itu. Bisa juga berhubungan dengan jasa, jasa banyak ya teman-teman, bisa kargo, bisa apapun ya. Bisa juga berhubungan dengan, bisa juga berhubungan dengan orang-orang yang memang istilahnya misalnya di bidang seni, di bidang politis ya ada, tapi tipis banget ya. Bisa juga di misalnya seorang polisi, seorang tentara. Ini pertanian tapi pertanian buah ada, atau pertanian sayuran, atau ini bisa di bidang pelukis atau seni, seni misalnya pencipta lagu atau apapun itu. Kalau masalah pekerjaan banyak ya teman-teman, sesuaikan saja dengan apa yang memang istilahnya kalian alami nanti dengan pasangan. Dan mungkin kalian ini akan mendapatkan istilahnya misalnya gini, ada saatnya nanti kalian ini seperti menikah, terus kadang-kadang ada pisah ranjangnya, mungkin seperti itu karena permasalahan tertentu yang berhubungan dengan misalnya ada orang ketiga, atau ada campur tangan orang tua, keluarga, atau hal apapun itu yang membuat keharmonisan itu sangat terganggu ya nantinya. Tetapi akan ketemu lagi atau akan bersatu lagi, seperti itu. Walaupun bercerai kayaknya akan bersatu lagi, seperti itu. Ada yang seperti itu ya. Secara ekonomi memang antara sampai usia 35-37 agak naik turun, tetapi usia 38-40 bahkan sampai tua itu akan membaik, akan bagus, tapi bahkan akan ada yang sukses banget, seperti itu teman-teman ya. Kita ngebahas pel 2 ya. Kita ngebahas pel 2 teman-teman. Ciri-ciri jodoh zodiak Leo untuk memilih pel 2. Sepertinya banyak dari kalian yang akan berjodoh dengan orang yang memang mempunyai karakter yang kuat, tegas, berwibawa, dan juga orang yang memang murah hati ya, seperti orang yang memang senang berbagi dengan orang lain atau senang menolong orang lain, orang yang memang pemikirannya juga kuat banget, dan dia juga seperti orang yang memang punya apa ya, orang yang memang gila kerja, orang yang punya kemampuan tertentu. Misalnya dia punya kemampuan tertentu, misalnya dia ahli di bidang bangunan, ahli di bidang arsitek, ahli di bidang interior, ahli di bidang tertentu yang memang dia kuasai ya, seperti itu. Dan orang ini orang yang memang sangat pekerja keras, jadi dia itu bisa mendapatkan rezekinya ini benar-benar dari kemampuan dia. Jadi intinya ada satu kemampuan yang memang dia kuasai banget, seperti itu. Misalnya di bidang pertanian, tapi di bidang sayuran dia kuasai banget, misalnya gitu, di bidang terapi atau di bidang apapun ya teman-teman. Dan orang ini orang yang memang istilahnya sepertinya pernah merasakan kesedihan yang luar biasa dalam kehidupannya, entah pernah sakit lama, entah pernah disakiti, entah pernah ada kehancuran dalam hal ekonomi ataupun dalam kehidupannya lah, seperti itu, dalam bisa kebangkrutan, bisa kegagalan, dihianati, ditinggalkan, pernah merasakan hal seperti itu.
Dan orang ini orang yang memang sepertinya merasakan trauma yang cukup dalam untuk membina hubungan, atau ada rasa trauma dalam hal kehidupan, masih adakah masa depan yang lebih baik untuk dia, seperti itu ya, karena memang pernah merasakan kegagalan dalam hal ekonomi juga. Dan orang ini orang yang memang istilahnya tidak pernah mengenal lelah untuk berusaha, dan orang ini sepertinya pada akhirnya akan mendapatkan rezeki besar atau kehidupan yang semakin membaik. Tapi ada juga yang akan mempunyai usaha yang sangat sukses atau punya kedudukan yang sangat baik, entah entah dalam hal apapun teman-teman, entah dalam hal apapun ya. Dan kalian mungkin ketemunya itu di saat kalian ini sama-sama lagi bepergian ya, lagi bepergian, bahkan lagi ada juga yang lagi makan, ada juga yang ketemunya di saat ada pesta pernikahan, pertunangan, atau pertemuan reunian, bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga ketemunya di saat kalian ini sama-sama bekerja di perusahaan yang sama, atau sering ketemu di gedung yang sama, atau pokoknya yang sering ketemu yang berhubungan dengan ruang lingkup pekerjaan, seperti itu ya. Dan mungkin di saat kalian ketemu dia ini, di saat kalian benar-benar butuh orang yang bisa melindungi kalian, atau di saat kalian mungkin benar-benar butuh pendamping hidup, dalam arti mungkin kalian ini seperti, aku udah waktunya mencari suami lah, bukan pacar lagi, atau seperti itu. Atau dia pun ketika menemukan kalian ini seperti benar-benar ingin mengenal kalian dan ingin serius. Kalau memang cocok ya udah kita nikah aja, nggak usah lama-lama pacaran, seperti itu. Jadi sesuatu yang memang udah matang, karena memang seperti udah lelah dengan kehidupan yang pernah dia jalani, jadi tinggal apalagi, tinggal serius aja hidupnya gitu, seperti itu. Jadi udah nggak ada cerita main-main lagi, seperti itu ya. Dan ini memang ada yang usianya memang masih muda, tapi pemikirannya dan karakternya udah kuat, dan juga berkomitmennya tuh cepet gitu. Ada juga yang seperti itu, tapi ada juga yang memang bertemunya di usia di atas 30 tahun ya, ada juga yang hampir 40 tahun baru ketemu. Nah, ini kadang-kadang awal-awalnya banyak sekali perbedaan pendapat, atau seperti kurang sepaham ya, karena perbedaan karakter yang cukup jauh, tetapi pada akhirnya ada saling memahami, saling mengerti, dan justru akan semakin rukun, semakin bisa istilahnya mendukung. Ini saling mendukungnya dalam hal pekerjaan, dalam hal kehidupan, ataupun dalam hal mencari uang, itu sangat kuat banget, sehingga terbentuk keluarga yang solid nantinya ya. Walaupun memang ini seperti kadang-kadang kalau lagi berselisih paham atau lagi beda pendapat, ini cukup keras juga, tetapi memang banyak hal positifnya juga. Dalam hal mendidik anak ini cukup baik, sama-sama dewasa, walaupun disiplin tapi dengan kelembutan. Dan secara mencari uang ini sama-sama giat, sama-sama istilahnya mau bekerja keras, tidak mengandalkan salah satu ya, seperti itu. Dan secara kekeluargaan juga cukup baik, tetapi memang tidak suka diatur, seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya kalian ini akan bertemu dengan dia ini di saat memang benar-benar udah waktunya ingin nikah, seperti itu ya. Dan mungkin ini tinggalnya juga ada yang di suatu daerah, ada juga yang di kota besar, tapi ini kebanyakan di suatu daerah, atau ikut di, misalnya kalian ini tinggalnya di kota Jakarta, jadi ikut suami ke daerah tertentu, misalnya seperti itu teman-teman ya. Ini setelah nikah ini, walaupun kalian kerja, ada juga yang sepertinya banting setir ke usaha sendiri. Walaupun suami kerja, misalnya kalian usaha sendiri kalau kalian seorang perempuan ya, seperti itu. Jadi intinya sama-sama bekerja, walaupun memang ibu rumah tangga pun, tapi tetap bisa menghasilkan uang. Dan ini setelah keluarga besar ini sangat rukun, akur, dan sangat mendukung. Nggak terlalu banyak kendala dari hal keluarga, walaupun awalnya ada yang kurang setuju salah satu keluarga ya, salah satu orang tua, tapi setelah menjalani rumah tangga ternyata mereka setuju banget, karena mungkin rumah tangganya solid dan cukup baik, seperti itu teman-teman ya. Dan sukses terus ya, dan terima kasih sudah mendukung channel aku.
Kalau kalian suka dengan video ini, di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku ya. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.